Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Mandala dengan NIM 2355202064. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Radar Zonasi Sekolah dengan Analisis Sentimen menggunakan Streamlit dan juga Python untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teks meaning. Di sini saya menampilkan sekolah yang ada di Kota Pagar Alam, yaitu SMP dan SMA. Di sini saya sudah mengrepositori ke GitHub yang bernama Radar Strip Zonasi untuk keperluan fitur saya, yaitu GPS. Ini GPS ya, untuk bisa mendeteksi GPS-nya secara online. Ketika GPS-nya aktif atau diizinkan, dia akan mendeteksi lokasi saya, dan lokasi saya sekarang berada di sini, di Karangdalo, sekitaran sini, Kota Pagar Alam. Nah, bagaimana jika lokasi ini tidak saya izinkan? Kita refresh. Dia akan menampilkan notifikasi GPS tidak aktif dan lokasinya tidak ada ya. Nah, sini kita aktifkan kembali untuk mengaktifkan GPS. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di sini kontrolnya pertama pilih atau cari sekolah. Kita bisa memilih sekolah di sini, misal SMP Syaperius Kota Pagar Alam. Kita menonaktifkan dulu radius zonasinya. Kita cari bisa ini ada SMA model negeri Kota 4 model negeri 4 Kota Pagar Alam, dan kita bisa memasukkan opini ataupun ulasan untuk setiap sekolahnya, ataupun juga di sini kita bisa mengklik SMA yang ada di maps ini. Misal saya mau SMP atau SMA IT Al-Quds Pagar Alam, kita klik. Dan di sini kita bisa langsung memasukkan opini ataupun ulasannya. Selanjutnya kita ke fitur radius zonasi. Maksudnya ini jangkauan area untuk dari lokasi ke sekolah-sekolah yang bisa dijangkau sejauh 1000 meter ataupun 1 kilometer. Misal kita fullkan menjadi sini 10.000 km, dan di sini maksimal 10.000 meter ya, ataupun 10 km. Dia akan menjangkau sekolah sejauh 10 km. Nah, yang mana 10 km ini terdapat sekolah-sekolah yang bisa dijangkau dari lokasi saya. Lokasi saya berada di sini. Misal kalau kita nonaktifkan, kita bisa melihat semua sekolah yang ada di Kota Pagar Alam. Dan selanjutnya di sini ada fitur panel sekolah ataupun tulis opini ataupun ulasan. Kita masukkan ulasan yang belum ada ya. Misal di ini SMA Taman Siswa Pagar Alam, kita klik di sini. Kita masukkan opininya, sekolahnya bagus sekali. Dan kita analisis dan simpan. Opininya tersimpan dan sekolahnya sekarang berwarna hijau karena ulasannya mengandung ulasan positif 100%. Nah, bagaimana kalau ulasannya kita buat negatif? Misal sekolahnya jelek, kita analisis simpan dan kalimat negatif terdeteksi, sekolahnya jelek. Kita lihat sekarang SMA Taman Siswa berwarna kuning karena ulasannya mengandung kalimat positif dan kalimat negatif. Jadi dia di 50% sentimen. Di sini juga terdapat fitur ekspor CSV. Misal saya klik SMA Taman Siswa dan kita download CSV ulasan sekolah terpilih, akan masuk di sini. Untuk kode-kodenya sendiri, filenya terdapat app.py, db.py, recruitment sebagai keperluan
project kita. Dan sentimen ini sebagai sentimen sentimen kata-katanya dan juga value ataupun bobot bagus, misal bobotnya 2.5 sangat bagus 3.5 dan sebagainya. Dan sorry, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode dari fungsi kode dari app.py. Yang pertama di sini ada library import time, ini untuk menghitung delay ataupun cooldown saat menyimpan opini agar tidak terjadinya spam. Sentimen ini file kostum yang ada di sini tadi, yang berisi fungsi analisis ataupun kata-kata, sentimen, dan koreksi kalimat negatif. Mat ini untuk perhitungan jarak antar koordinat GPS. Di sini ada Pandas, menyimpan dan memproses data sekolah, NLTK untuk mengunduh agar analisis sentimen bekerja, Streamlit-nya untuk tampilan ataupun framework web untuk menampilkan aplikasi interaktif. Dan di sini ada Streamlit JS Eval. Fungsinya ini untuk mengambil lokasi GPS. DB import ini sebagai database dari SQLite, dan Streamlit volume ini ya untuk membuat peta interaktifnya yang ada di aplikasi kita tadi. Ini. Di sini juga ada GPS otomatis. Komentarnya ini berfungsi untuk meminta browser untuk memberikan lokasi saat kita membuka aplikasi. Jika diizinkan, dia akan true ataupun koordinatnya bisa tersimpan. Jika gagal, dia tidak akan mendeteksi lokasi dan GPS-nya dianggap tidak aktif. Dan untuk kode ini menyimpan state pengguna di session map data ini ataupun data peta terakhir, dan juga selection sekolah yang dipilih. Zoom center ini koordinat untuk memusatkan peta. Ini fungsinya untuk menghitung jarak dalam meter antara dua koordinat GPS. Maksudnya itu digunakan untuk menentukan sekolah dalam radius tertentu dan juga menentukan sekolah terdekat dari titik klik peta. Dan di sini dan kode-kode lainnya. Scroll ke bawah juga ada di sini untuk fungsi ekspor CSV sebagai untuk melihat mengekspor ulasan sekolah yang dipilih. Dan DB ini tadi untuk database-nya untuk menyimpan nama-nama sekolah, sampel data ini, dan di sini ada longitude dan latitude sebagai lokasi sekolahnya, bisa dilihat di sini, dan sebagainya. Intinya ini tuh untuk data keperluan aplikasi kita, recruitment juga. Yang ini untuk keperluan dari aplikasi kita sendiri, dari Streamlit, Pandas, NLTK, TextBlob, dan lain sebagainya. Sentimen ini untuk keperluan sentimen dari bagus dengan value ataupun bobot 2,5, sangat bagus 3,5, baik 2,2, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari project saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.